Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hisal Ahmad Aulia dari kelas 11 3. Nah, di sini saya sudah memakai modifikasi baju daerah. Dari sini saya memakai uh, aksesoris top, aksesoris kepala namanya tanjak dari Melayu, Betawi dari Betawi, dan di sini saya memakai kain Bima yaitu dari NTB. Nah, di sini aku bakal nge-take video tentang museum yang ada di Kota Tua yaitu Museum Fathahillah. Nah, stay tune ya. Dadah. Pastikan Anda tidak salah. Kalau saya ketawakan pengingatan betul-betul. Enggak tahu. Nah, semuanya kita sudah berada di Museum Fathahillah yang ada di Kota Tua. Nah, ayo kita masuk. Indonesia Kasino Indonesia. Nah, semuanya di sini kita sudah berada di lantai 2. Jadi di sini tuh banyak sekali barang-barang kesulitan. Dan lagi sini maju. Di sini kita tahu itu ada
lukisan tiga keputusan pengadilan. Nah, jadi yang kiri itu di kiri berasal dari kiri saya itu adalah dari Raja Persia, yang tengah adalah Raja Solomon, dan yang kanan adalah Raja Zolotus. Ayo kita ke ruangan selanjutnya. Nah, semuanya di sini kita sebelum berada di kayak ruangan balai kota nih gitu, kayak ruangan hall nih gitu. Di sini sejarah asal usul dari museumnya, dan bisa kalian lihat tuh di sini tuh ruangannya tuh benar-benar luas banget. Jadi di sini tuh kayak ada sebuah meja lonjong sih hitungannya ya, lonjong panjang, terus kayak buat emang buat seperti kayak pengadilan gitu, atau emang sedang buat berkumpul. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada lini masa perkembangan gedung yang awalnya itu dari 1620. Jadi gedung ini tuh sudah berdiri 1920 sampai sekarang, berarti sudah hampir 3 abad, 3 abad lebih, 3 abad. Nah, kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Kita sudah ada di ruangan selanjutnya itu, kita bilang ada namanya informasi yang terbentuk grafik ini, dan bisa kita geser. Jadi kita ada di sini kita ada kayak barang bersejarah. Jadi ini namanya juara atau gaya barok, ini digunakan sebagai penghias, dan di sini tuh kayak ada koleksi kopi. Dan lanjut di sini kita juga ada informasi tentang bangunannya VOC dan Kelurahan Batavia. Dan di sini juga ada kayak timeline juga tentang berdirinya VOC, dan sampai VOC dinyatakan bangkrut itu pada tahun 1799. Nah, di sini kita sudah berada di ruangan yang namanya tuh ruangan Indies, yaitu atau Indies style. Jadi di sini tuh banyak banget dari informasi-informasi, kayak dari stasiun Jakarta Kota, ada dari Museum Loya, Museum Seni Rumah dan Keramik, Pos Pasar Baru, dan sampai Istana Negara Presiden tuh disebutin juga asal usulnya tuh gimana bisa ada di Batavia ini. Dan di sini juga dijelaskan juga tuh istilah Indies seringkali dipakai untuk mengkategorisasikan karya seni atau arsitektur adaptif yang dihasilkan di masa Hindia Belanda sejak 1799 sampai 1942. Dan di sini juga banyak kayak bangku-bangku, ini kayak bangku, ada kayak lemari, dan itu tuh sangat-sangat unik, kayak identik dengan zaman-zaman masa VOC dulu. Nah, di sini juga ada ruangan lagi yang isinya tentang Jakarta. Jakarta sebuah kampung besar, dan di sini ada foto-foto tentang pahlawan, dan ada lagi juga kayak barang-barang antik yang berasal dari Jakarta pada zaman VOC atau zaman Belanda dahulu. Di sini ada ruangan lagi yang isinya barang-barang antik dari zaman Hindia Belanda. Nah, di sini sudah ada lagi tempat yang namanya dari Batavia ke Jakarta.
jadi itu tahun 1930 itu sampai 30 dari Kepulauan Nusantara. Setelah migrasi ke Eropa dan sejak negara itu Jawa dan Selatan. Ini ada kayak informasi tentang Betawi Tengah, Betawi yang terdiri dari empat jenis, yaitu Betawi Tengah yang menjadi wilayah Jakarta Pusat, Kebayoran, Gambir, Kebayoran, Betawi Pinggir itu yang menjadi kayak Pasar Minggu, Pasar Rebo, Jatinegara, Pulau Gadung, dan ada yang itu Betawi Udik itu tuh yang di kayak Cengkareng, Kebon Jeruk, Ciledug, dan lagi terakhir tuh ada Betawi Pesisir. Tapi pesisir itu tuh ada di Kepulauan Seribu. Kayak kemarin itu ada pinggiran pantai Jakarta kayak Tanjung Priuk, Pulau Seribu, terus Marunda dan juga Kepulauan Seribu. Dan yang itu ada permukiman Timur. Dan itu sejak 1990-an pemerintah kota mengembangkan inisiatif kampung berseringan akan perbaikan kampung. Namun sampah dan sarana jalan itu kayak disebut lah perkampungan kumuh dan buat menjadikan perkampungan yang lebih baik. Nah, di sini ada ruangan lagi yang isinya itu tentang kota Jakarta dan ada informasi tentang kota Jakarta atau kelola kota modern, dan ada lagi itu sebuah timeline tentang kota Jakarta dan informasi-informasi tentang kota Jakarta, terus kayak urbanisasi dan ledakan penduduk tentang Jakarta. Pokoknya banyak banget di sini informasi tentang kota Jakarta, dan ada foto-foto juga tentang kota Jakarta dari tahun ke tahun. Di sini ada ruangan lagi yang isinya itu sebenarnya cuma kayak jendela doang, tapi jendelanya itu menghadap keluar, jadi kita bisa lihat suasana dan pemandangan dari kota tua. Nah, di sini ini sebuah miniatur ya dari awal terbentuknya kota Batavia ini, dan di sini ada barang-barang senjata yang dipakai pada masa zaman VOC dulu. Nah, di sini tuh ada informasi tentang datangnya VOC di Jayakarta dan pendirian Batavia. Di situ juga ada timelinenya, dan di sini juga banyak ada foto-foto juga tentang pentinggi Belanda, dan di sini ada miniatur tentang perahu yang terbuat dari kayu, dan kayak ada sketsa-sketsa gitu tuh yang litografi tentang Hindia Belanda. Nah, di sini juga itu ada ruangan yang isinya tentang informasi tentang Kelapa dan Jakarta dalam catatan sejarah. Jadi itu ada informasi tentang Kelapa dan Jakarta. Di situ juga ada kayak timeline yang tadi kita lihat dari 1521 sampai awal dari 1527, dan juga itu ada informasinya juga. Banyak deh, pokoknya ada banyak informasi juga yang bisa kita baca dan kita bisa lihat. Nah, kita udah ada di ruangan terakhir, yaitu di penjara bawah tanah. Nah, di sini tuh untuk skala penjaranya itu benar-benar kecil banget. Kayak cuman ini tuh bahkan untuk sekelas itu kita nggak bakal bisa diri karena bakal di sini masih bisa tapi nggak bakal bisa diri tegak. Bisa sih, cuma kayak bakal agak nunduk, dan ini tuh benar-benar gelap, dan di sini banyak kayak bola-bola besi gitu yang biasanya tuh Belanda itu tuh bakal ditaruh di kaki mereka supaya mereka tuh gak bakal bisa jalan atau jadi mereka tuh cuma stay doang. Nah, itu adalah ruangan. Nah, dari penjara bawah tanah kita bisa lihat di sini tuh ada kayak kantin atau tempat peristirahatan terakhir lah, kita kayak buat istirahat gitu. Nah, segitu saja vlog dari saya tentang jalan-jalan ke Museum Fathaila di Kota Tua. Dadah.